Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di channel Belajar Mengaji Iqra. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali Belajar Mengaji Iqra, masih di Iqra jilid kelima. Kali ini kita telah sampai di halaman ke-13. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pelajarannya. Bisa diperhatikan apabila ada nun mati atau tanwin, bisa tanwin fathah, tanwin kasrah, atau tanwin dhammah, an, in, un, bertemu dengan huruf nun atau mim, cara bacanya yaitu nun mati atau tanwin dileburkan, langsung masuk ke huruf nun atau mim dengan suara dengung. Saya ulangi. Apabila ada nun mati atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan huruf nun atau mim, maka cara bacanya yaitu nun mati atau tanwin dileburkan, langsung masuk ke huruf nun atau mim dengan suara dengung. Kita lihat contohnya. Khairun bertemu dengan nisa. Bisa diperhatikan di sini run ya berharokat lemah tanwin bertemu dengan huruf nun yang bertasydid. Maka cara bacanya run dileburkan langsung masuk ke huruf nun. Kita langsung fokus ke huruf nun dengan ditekan, ditahan 2 harokat dan didengungkan. Khairun nisa. Khairun nisa. Kemudian sa kita baca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda baca panjang 5 harokat. Tanda seperti alis seperti ini. Kemudian hamzah di ujung kita sukunkan atau kita matikan karena tanda waqaf atau berhenti. Khairun nisa. Baik, kita ke contoh yang berikutnya. Mimma'in. Bisa diperhatikan di sini ada nun sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Ada kan di atas nun sukun bertemu dengan huruf mim. Maka cara bacanya nun sukun kita leburkan langsung masuk ke huruf mim. Kita langsung fokus ke huruf mim dengan ditahan didengungkan 2 harokat. Mimma'in. Mimma'in. Atau kalau di sini waqaf atau berhenti, kita baca mimma. Jadi hamzah di ujung kita sukunkan atau kita matikan. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita geser ke bawah. Wa ma lahum min nasirin. Baik, perhatikan. Wa ma kita baca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat huruf alif, yaitu tanda baca panjang 2 harokat. Wa ma lahum min. Lahum min. Perhatikan. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Maka cara bacanya
ditekan, ditahan, didengungkan 2 harokat. Lahum min, lahum min, wa ma lahum min nasirin. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf nun yang bertasydid. Kita baca, ditekan, ditahan 2 harokat dan didengungkan. Kemudian na ya dipanjangkan lagi 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Jadi harus kita baca panjang 2 harokat. Wa ma lahum min nasirin. Kemudian ri kita baca panjang 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf lin, yaitu huruf ya sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu di sini huruf nun. Wa ma lahum min nasirin. Kemudian nun di ujung kita matikan atau kita sukunkan karena tanda waqaf atau berhenti. Wa ma lahum min nasirin. Baik, kita ke contoh yang berikutnya. Huwa fi dhalalim mubin. Huwa fi kita baca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat huruf ya sukun yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Huwa fi dhalalim, dhalalim. La kita baca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Huwa fi dhalalim mubin. Kemudian lin bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Ya, tanwin kasroh bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Maka cara bacanya tanwin kita leburkan langsung masuk ke huruf mim dengan ditahan dan didengungkan 2 harokat. Dhalalim, bukan dhalalin, tetapi dibaca dhalalim mubin. Huwa fi dhalalim mubin. Kemudian bi kita baca panjang 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf lin, yaitu huruf ya sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf nun. Huwa fi dhalalim mubin. Kemudian nun di ujung kita matikan atau kita sukunkan karena waqaf atau berhenti. Huwa fi dhalalim mubin. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ala siratim mustaqim. Ala, la kita baca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Jadi kita harus baca panjang 2 harokat. Ala siratim, siratim. Ro kita baca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat huruf alif yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Ala siratim mustaqim. Kemudian tin ya bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Tanwin bertemu dengan huruf mim yang bertasydid, maka cara bacanya tanwin kita leburkan
langsung masuk ke huruf mim dengan ditahan didengungkan 2 harokat. Bukan dibaca sirotin, tetapi dibaca sirotim. Sirotim mustaqim. Kemudian qi kita baca panjang 2, 4, atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf lin, yaitu huruf ya sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf mim. Ala siratim mustaqim. Kemudian mim di ujung kita sukunkan atau kita matikan karena waqaf atau berhenti. Ala siratim mustaqim. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Thumma dammarnal akharin. Thumma dammar. Perhatikan, setiap ada mim yang bertasydid, maka cara bacanya kita tekan, ditahan, dan didengungkan 2 harokat. Thumma dammar. Thumma dammar. Thumma dammarnal akharin. Kemudian na kita baca langsung masuk ke huruf lam tanpa membaca alif, karena alif dianggap tidak ada. Karena di depannya terdapat lam sukun, maka membacanya na langsung loncat ke huruf lam. Thumma dammarnal akharin. Kemudian a kita baca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Maka kita harus baca panjang 2 harokat. Thumma dammarnal akharin. Perhatikan, kemudian ri kita baca panjang 2, 4, atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf lin atau ya sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf nun. Thumma dammarnal akharin. Kemudian nun di ujung kita sukunkan atau kita matikan karena waqaf atau berhenti. Thumma dammarnal akharin. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Kita ke bawah. Qalilam ma tashkurun. Baik, perhatikan li kita baca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat huruf ya sukun, yaitu tanda baca panjang 2 harokat. Qalilam lamma. Nah, kemudian lan berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf mim yang bertasydid, maka kita baca lan, kita leburkan langsung masuk ke huruf mim. Bukan dibaca qalilan, tetapi dibaca qalilam ma. Kemudian kita tahan, kita dengungkan 2 harokat. Qalilam ma. Kemudian dipanjangkan lagi 2 harokat karena di depannya terdapat huruf alif yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Qalilam ma tashkurun. Kemudian ru kita baca panjang 2, 4, atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf lin atau
wawu sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf nun. Qalilam ma tashkurun. Kemudian nun di ujung kita sukunkan atau kita matikan karena waqaf atau berhenti. Qalilam ma tashkurun. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya di sebelah sini. Qala innakum makithun. Qala. Qa kita baca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat huruf alif yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Qala innakum. Nun yang bertasydid kita baca ditahan, didengungkan 2 harokat. Innakum ma. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Maka kita baca ditahan, didengungkan 2 harokat. Kemudian kita panjangkan lagi 2 harokat, ma-nya karena di depannya terdapat huruf alif yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Qala innakum makithun. Kemudian su kita baca panjang 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf lin, yaitu huruf wawu sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf nun. Qala innakum makithun. Kemudian nun di ujung kita sukunkan atau kita matikan karena waqaf atau berhenti. Qala innakum makithun. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya ke bawah. Liuqadha ajalum musamma. Perhatikan liuq qaf sukun kita baca pantul karena qaf sukun merupakan salah satu dari huruf pantul atau huruf qalqalah. Jadi kita harus membaca pantul. Liuqadha. Kemudian dha kita baca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda baca panjang 5 harokat. Garis seperti alis seperti ini. Liuqadha ajalummu. Kemudian lun bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Lun berharokat dhammah tanwin, kita leburkan, langsung masuk huruf mim. Bukan ajalun, tetapi ajalummu. Dan ditahan, didengungkan 2 harokat. Ajalummu. Liuqadha ajalum musamma. Kemudian mim yang bertasydid ditahan, didengungkan 2 harokat. Kemudian man musamman apabila waqaf atau berhenti bukan dibaca musamman tetapi dibaca musamma. Jadi tanwin an apabila waqaf berubah menjadi a. Berubah menjadi a dan dibaca panjang 2 harokat. Musamma. Liuqadha ajalum musamma. Baik, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Inna
kaidimatin. Inna, nun yang bertasdid kita baca, ditekan, ditahan, didengungkan 2 harokat. Inna kaidi. Di kita baca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat huruf ya sukun yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Inna kaidi matin. Kemudian ti kita baca panjang 2, 4, atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf lin, yaitu huruf ya sukun sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf nun. Inna kaidi matin. Kemudian nun di ujung kita matikan atau kita sukunkan karena waqaf atau berhenti. Inna kaidi matin. Walan nu'jizahu haraba. Walan nun mati bertemu dengan nun yang bertasdid. Kita baca, kita tekan, kita tahan, didengungkan 2 harokat. Walan nu'jizahu. Walan nu'jizahu. Kemudian hu kita baca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat harokat dhammah terbalik, harokat u terbalik seperti ini. Maka kita harus baca panjang 2 harokat. Walan nu'jizahu haraba. Kemudian ban di ujung. Haraban apabila berhenti atau waqaf berubah menjadi haraba. Haraba. Dan ba dibaca panjang 2 harokat. Walan nu'jizahu haraba. Baik, kita ke contoh yang berikutnya. Fakuluhu hani'am mari'a. Fakuluhu. Lu kita baca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat huruf wawu sukun yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Fakuluhu hani'am. Ni kita baca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda baca panjang 5 harokat, garis seperti ini, seperti alis. Maka kita harus baca panjang 5 harokat. Fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian an bertemu dengan huruf mim yang bertasdid, maka an kita lemburkan langsung masuk huruf mim. Bukan hani'an tetapi hani'am. Hani'am mari'a. Kemudian ri kita baca panjang 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda baca panjang 5 harokat. Tanda seperti ini, tanda alis. Fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian an di ujung karena waqaf atau berhenti berubah menjadi a dan dibaca panjang 2 harokat. Bukan mari'an tetapi mari'a. Fakuluhu hani'am
Maria. Baik, kita ke contoh yang berikutnya. Amilatun nasibah. Kita baca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat huruf alif yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Amilatun kemudian tun bertemu dengan huruf nun yang bertasydid, maka cara bacanya ya tanwin dhammah ya, kita leburkan langsung masuk ke huruf nun. Langsung fokus ke huruf nun dengan ditahan, didengungkan 2 harokat. Kemudian kita panjangkan lagi nanya karena di depannya terdapat huruf alif yang merupakan tanda baca panjang 2 harokat. Amilatun nasibah. Kemudian tak marbutoh di ujung apabila waqaf atau berhenti berubah menjadi ha sukun. Bukan nasibatun tetapi nasibah. Berubah menjadi ha sukun. Amilatun nasibah. Baik, kita ke contoh yang terakhir. Khusyubum musannadah. Khusyubum perhatikan ya, bun berharokat dhammah tanwin bertemu dengan mim yang bertasydid. Cara bacanya bun, kita leburkan langsung masuk ke huruf mim, langsung fokus ke huruf mim, kemudian ditahan, ditekan, didengungkan 2 harokat. Khusyubum musannadah. Kemudian nun yang bertasydid kita baca, ditahan, ditekan, didengungkan 2 harokat. Musannadah. Kemudian tak marbutoh di ujung karena waqaf atau berhenti, tak marbutoh berubah menjadi ha sukun. Khusyubum musannadah. Baik sahabat sekalian, demikian belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.